Jumpa lagi dengan channel saya. Nah, di video kali ini saya akan membagikan beberapa tips atau cara bagaimana bidang usaha Anda tumbuh di saat Anda sedang mengalami kebangkrutan atau redup. Nah, sebelum Anda menonton video saya dan bagaimana trik-triknya, mohon di subscribe, komen, like, dan share agar Anda bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya selanjutnya. Nah, pada video saya kali ini ada beberapa trik atau beberapa cara uh, untuk Anda yang mempunyai bidang usaha, contohnya warung atau toko atau perbelanjaan lah. Nah, sebenarnya cara ini sudah sering digunakan, cuman ada beberapa bagian orang yang agak sedikit lalai atau kurang memahami. Nah, di video ini juga saya mendapatkan ilmu ini itu bukan sekedar hanya pikiran belaka atau hanya iseng-iseng. Saya mendapatkan ilmu ini ketika saya melakukan seminar di Bandung pada tahun 2008. Itu yang berangkat dari kota Kisting ini hanya 2 orang, dan yang dari Pringsewu hanya 4 orang. Itu kita seminar di Bandung membahas masalah ini 1 hari dengan narasumber yaitu orang yang sangat berpengalaman lah, bahkan dia termasuk motivator kelas dunia. Ya, orang Indonesia, cuma dia motivator kelas dunia. Namanya Pak Tung Kesemwaringin. Sampai sekarang saya masih ingat sekali ilmunya. Nah, kenapa saya baru melakukan trik ini? Karena dulu saya masih belum punya bidang usaha. Nah, sekarang sudah punya. Nah, saya akan bagian trik ini, semoga bermanfaat. Kebanyakan di kampung kecil atau di kota kecil lah, bukan kota ibu kota maksudnya, itu banyak sekali orang yang tumbuh turun naik turun bidang usahanya dalam arti omset penghasilannya. Nah, di saat kita tumbuh oke lah, kita menikmati, cuman di saat kita turun kita kebingungan bagaimana cara trik mengatasinya. Nah, pada trik kali ini triknya sebenarnya sangat simpel, mudah, dan sebenarnya sudah banyak orang yang melakukan, cuman tidak semua. Sedangkan trik ini kalau bisa semua. Nah, triknya apa saja? Yang pertama yaitu action. Action itu maksudnya kita harus segera, jangan menunggu waktu kapan. Karena kebangkrutan itu juga kita tidak tahu kapan rubuhnya kita. Jadi action, kalau kita ingin segera bangkit, action sekarang, ya lakukan sekarang, jangan menunggu apa-apa lagi. Yang kedua yaitu ganti judul. Pada ganti judul kali ini bisa dikatakan papan judul, papan reklame. Cuman kadang orang itu sering abai, dalam arti ganti judul ini tidak berkala, kadang malah menunggu papan pengiklan itu rusak. Padahal ini ganti judul ini harus berkala, misalnya 4 bulan sekali berikan warna-warna kesegaran yang baru, jadi ada konsumen yang merasa tertarik. Efisiennya ganti judul itu dilakukan 5 bulan sekali atau 6 bulan setengah, setahun 2 kali lah. Ganti warna kalau alamat itu jangan, kalau alamat dan yang lebih pokok itu nggak apa-apa lah. Cuman kalau ganti warna 5 bulan sekali diganti warna, atau ya sedikit sekarang, jadi setiap orang itu ada rasa tertarik kembali. Nah, yang terjadi saat ini kan kadang semua itu sampai rusak, bahkan papan cat itu luntur atau ya tidak enak dipandang. Oke, itu yang kedua, yaitu ganti judul. Nah, yang ketiga yaitu berikan bonus. Ini sudah hampir semua orang melakukan, cuman tidak semua. Nah, maksudnya gimana? Misal di toko kecil atau di warung kampung, seorang ibu rumah tangga belanja
20.000. Nah, kan kita membicarakan ini di saat bidang usaha kita lagi jatuh, lagi turun. Jangan memikirkan omset dulu, pikirkan bidang usaha kita itu atau toko warung kita itu bangkit dulu. Jangan memikirkan omset dulu, kita sudah bangkit saja sudah luar biasa. Contoh ibu-ibu yang belanja dari 20.000, berikan dia bonus 5%-nya dari 20.000. Biasanya kalau ada ibu belanja 20.000, itu kita mendapatkan omset 2.000 rupiah. Nah, kita mengambil 20.000 itu 5%-nya berarti 1.000 rupiah. Berikan dia omset, berikan dia bonus 1.000 rupiah berupa barang, jangan berupa uang. Jadi keuntungannya yang pertama, barang Anda ya laku, sekalipun itu menjadi bonus. Yang kedua, secara matematis memang omset Anda yang 2.000 itu berkurang. Tapi otomatis ketika orang mendapatkan bonus, dia berpikir 2 kali, apalagi ibu rumah tangga. 1.000 perak pun dia diperhitungkan. Berikan kebutuhan dia yang lagi dibutuhkan. Misal seorang ibu belanja dengan menghabiskan uang 20.000 untuk kebutuhan membuat kue. Berikan dia yang dia butuhkan. Misal soda kue atau apalah yang senilai harga 5% tadi. Atau ibu belanja harian biasa. Berikan dia 1.000 rupiah berupa sampo atau bumbu dapur penyedap rasa. Sekali 2 kali kepada konsumen, dia pasti memperhitungkan, oh warung di sana begini. Nah, ketika dia sudah memperhitungkan begitu, lambat laun bahkan mungkin dengan drastis usaha Anda itu akan bangkit, perlahan akan bangkit. Jadi jangan takut kita mengeluarkan bonus itu rugi. Ya semuanya harus pakai matematis. Maka saya bilang tadi 5% dari yang dibelanjakan oleh si konsumen. Nah, jika Anda melakukan ini secara rutin atau berkala, atau ketika Anda action langsung melakukan ini, yang kita harapkan itu tercapai. Dalam arti jangan memikirkan omset dulu, pikirkan dulu usaha kita itu bangkit dulu. Kalau usaha kita sudah bangkit, kita sudah menemukan relnya, ya otomatis semua ini sudah kita lakukan, dan yang kita harapkan yaitu omset itu kembali bahkan bisa naik sesuai yang kita harapkan. Bahkan kalau di kota besar, ketika saya seminar itu, usaha kita atau omset kita itu bisa naik 2.000% hanya dalam waktu 5 detik. Tapi itu kan di kota besar. Dalam buku itu tertulis 2.000% dalam 5 detik. Nah, kalau di kota-kota kecil ya oke lah, nggak usah semanis itu. Kita memikirkan bangkitnya aja dulu. Soal omset itu nomor 2. Sekian video dari saya dan trik-triknya, semoga bermanfaat. Silahkan dicoba trik ini. Enggak kita cuma harus toko besar atau bidang usaha yang lebih aware. Toko-toko kecil pun lebih bagus, nggak apa-apa. Daripada kita roboh ataupun tak ganti bidang usaha, mending satu bidang usaha ditekuni, gunakan trik ini. Semoga bermanfaat, semoga sukses. Sekian video dari saya.